Bab 1634 Sistem Perencana Utama. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tercengang. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mengatakan F***CK. Kolam darah telah menguap begitu saja. Kolam darah yang sangat dibanggakan oleh Haichao, kolam darah yang dapat membantunya melangkah ke alam kaisar surgawi, benar-benar hilang. Apakah kita diselamatkan? Semua orang tidak bisa mempercayainya. Sampai sekarang, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat itu nyata. Kurasa, seseorang berkata dengan bingung. Awalnya, mereka benar-benar putus asa, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil yang dramatis pada akhirnya. Kami diselamatkan. Seseorang tiba-tiba bersorak dan berteriak. Namun saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi gumpalan asap yang menghilang ke dunia. Melihat ini, semua orang tercengang sesaat sebelum mereka bereaksi. Meskipun kumpulan darah telah ditangani oleh pahlawan muda Su, masih ada Celestial Prime yang kuat di lapangan. Saat ini, Haichao sudah sangat marah. Hasil dari 3 generasi keluarga Hai, yang memakan waktu puluhan ribu tahun, telah dihancurkan begitu saja. Dia meraung, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh lapangan, mengguncang kultivator yang tak terhitung jumlahnya sampai mereka batuk darah. Tuan Kota Tua? Liang Feifan memandangi Tuan Kota Tua yang gila dan bergumam dengan suara bergetar. Dia tahu bahwa pemuda itu pasti akan mati. Sekarang kumpulan darah telah dihancurkan, itu berarti impian Tuan Kota Tua untuk menjadi Kaisar Langit telah hancur. Dia tidak perlu membagi perhatiannya untuk mengendalikan kota lagi. Bagaimana pemuda itu bisa menjadi tandingan Celestial Prime tingkat menengah yang telah habis-habisan? Kamu. Haichao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Suke, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Terdengar raungan marah lainnya. Aura Haichao langsung meledak. Rumah yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bubuk oleh aura dari Celestial Prime ini. Beberapa Celestial Tai dan dewa yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya telah benar-benar pingsan pada saat ini, dan beberapa bahkan langsung mati di tempat. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari apa itu Celestial Prime, dan mereka juga merasa bahwa ketika Celestial Prime marah, darah akan terciprat sejauh 100 langkah. Ternyata Haichao tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya, jadi dia telah ditekan oleh Suke. Tapi sekarang tampaknya kekuatan Haichao setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Siu. Saat air pasang meraung, aliran cahaya keluar dari mulutnya dan langsung mengeras di udara, berubah menjadi bilah tajam yang menyapu langsung ke arah Suke. Yo, kamu mulai serius? Suke tertawa mengejek dan mundur. Sosoknya yang kabur melintas dan langsung muncul tidak jauh. Pada saat berikutnya, pikirannya bergerak. Rambut hitamnya mulai berubah menjadi putih keperakan. Matanya juga berkilat dengan 2 busur petir berwarna merah keemasan. Aura ini. Semua orang tercengang, dan mereka tampaknya telah mengembangkan kesalahpahaman. Mengapa saya merasa bahwa aura dari Zenith Heaven Golden Immortal ini lebih bergolak daripada air pasang? Namun, Haichao yang paling kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Dewa Emas benar-benar bisa mencapai sejauh itu. Namun, sebagai yang mulia abadi tingkat menengah yang bermartabat, bagaimana dia bisa ditakuti oleh aura Dewa Emas yang sempurna? Apalagi, kemarahannya saat ini sudah lama membakar rasionalitasnya. Meskipun dia merasakan kekuatan Dewa Emas dari surga yang merangkul segalanya, dia tidak ragu dan langsung menyerang Suke. Suke, yang telah memasuki keadaan gila, bahkan lebih kejam saat ini saat dia langsung menyerang Haichao. King of Top Acting Fish yang terisi penuh meledak terus-menerus. Seluruh ruang bergetar karena benturan. Retakan bahkan mulai muncul di udara, dipenuhi dengan semburan Void Wind Blades. Pada saat ini, Haichao mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya, tetapi kedua lengannya tiba-tiba meledak menjadi abu. Rasa sakit yang menusuk membuatnya menangis tanpa sadar. Terkesiap. Semua orang yang hadir tersentak kaget. Ini adalah pertarungan antara mereka berdua di puncaknya.
Tapi sepertinya ini baru permulaan. Gubernur Haichao benar-benar kehilangan kedua lengannya. Apakah ini kondisi puncak pahlawan muda Su? Seseorang berkata dengan bingung. Meneguk, seseorang menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, kurasa begitu. Tapi ini, bukankah dia terlalu kuat? Hanya 2 pukulan, dia melumpuhkan Celestial Prime? Ada. Pukulan ketiga. Suke tidak menahan diri. Kali ini, dia berlari keluar dengan tinjunya. Seperti pedang, dia menembus dada Haichao. Merasakan rasa sakit di tubuhnya, kekuatan hidup Haichao berangsur-angsur memudar. Haichao perlahan sadar kembali. Kamu, dia menatap Suke dengan bingung dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Berhenti bicara, penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Semakin banyak kamu bicara, semakin cepat kamu mati. Apakah kamu mengerti? Saat Suke berbicara, dia dengan tenang menarik tangannya dari dada Haichao dan dengan cepat mundur. Haichao menundukkan kepalanya dengan kaku dan melihat lubang di dadanya. Dia tidak tahu kapan teratai api 6 warna yang indah telah ditempatkan di dalamnya. Kamu, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Suke dengan ngeri. Ledakan. Saat berikutnya, ledakan mengerikan terdengar. Kekosongan beriak. Haichao, bersama dengan jiwanya, ditelan oleh kobaran api dan berubah menjadi abu. Itu saja, Celestial Prime tahap menengah? Suke terbang kembali dari jarak ribuan mil, mencibir dan mengejek. Suara mendesing. Saat ini, 2 sosok tiba dengan cepat dan bergegas ke tanah di bawah. F*CK, kalian berdua, berhenti. Suke melihat ke bawah dan berteriak dengan marah. Ketika Haichao terbunuh oleh ledakan barusan, dia melihat beberapa cincin penyimpanan yang dibuat khusus jatuh ke tanah dari jauh. Budfest tidak terlihat saat dia bertarung dengan Duan Jiude. Sekarang dia mengumpulkan rampasan perang dengan sangat cepat. Jika kamu berani menyentuh rampasan perangku, aku akan mengorbankan kalian berdua secara langsung. Suke memperingatkan. Namun, Budfest mengangkat kepalanya dan berteriak dengan gugup, Saudara Achilles, jangan pikirkan rampasan perang. Keberadaan yang mengerikan akan datang. Keberadaan yang mengerikan? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku baru saja membunuh 1? Bahkan jika mereka datang lagi. Suke berkata dengan arogan saat dia menggunakan Mind Sense untuk merasakan. F*CK. Seperti yang diharapkan, beberapa aura mendekat dengan cepat. Kuncinya adalah salah satu dari mereka tampaknya puluhan kali lebih kuat dari Haichao, dan aura dari 2 lainnya tidak lebih lemah dari Haichao. Sial. Ini tidak akan mudah. Ekspresi Suke berubah serius. Celestial Prime ini tidak mudah untuk dilawan. Kitab suci penyegelan setan yang benar telah mencapai batasnya. Dia hanya bisa melawan Haichao karena mengandalkan taktik psikologis. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengakhiri pertempuran dengan mudah. Sekarang ada 2 Celestial Prime perantara yang sebanding dengan Haichao, dan aura mengerikan mereka jelas merupakan Celestial Prime tingkat tinggi. Apa-apaan ini? Aku harus lari. Tapi kota ini... Suke sedikit ragu. Ini harta yang bagus. Kakak Achilles, apa yang kamu lihat? Ayo lari, desak Budfest. Perangkat teleportasi telah diukir dan diaktifkan. Aduh, sayang sekali. Suke menghela nafas dan melangkah ke perangkat teleportasi yang diukir oleh Budfest. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya putih, kelompok itu menghilang seketika. Namun, detik berikutnya, kilatan cahaya putih lainnya muncul. Budfest dan Duan Jiude muncul di tempat yang sama lagi. Kami akhirnya menipunya. Budfest menyeringai dan tertawa. Tiba-tiba, sebuah tangan datang dari belakang dan menekan kepalanya. Apa yang kamu tipu? Suara Suke sangat menakuti Budfest hingga kakinya gemetar dan dia hampir mengencingi celananya. Batuk, Brother Achilles, ini salah paham. Dewa ini terlalu cemas dan salah mengukir perangkat teleportasi, Budfest menjelaskan dengan tergesa-gesa. Duan Jiude menatap langit seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Suke menatap mereka dengan main-main. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin penyimpanan yang jatuh ke tanah setelah kematian Haichao. Mencoba memainkan trik semacam ini denganku? Sungguh trik yang buruk.
Terlalu mudah. Ayo pergi. Suke membuang perangkat teleportasi, mengaktifkan polanya, dan melangkah ke dalamnya. Kakak Achilles, tunggu aku. Buttface dan Duan Jiude buru-buru berteriak dan mengikutinya, maju selangkah. Kemudian, di bawah tatapan tertegun semua orang, 2 orang dan anjing yang membuat keributan akhirnya pergi. Sesaat kemudian, di luar kota Hailin, setelah distorsi dalam kehampaan, 3 pria berjubah hitam tiba-tiba melangkah keluar. Melihat kota Hailin melayang di udara dan ki darah yang mengerikan di atasnya, mereka bertiga mengerutkan kening dan bergegas ke kota Hailin dengan cepat. Namun, saat ini, hanya sekelompok pembudidaya yang selamat dari bencana yang terbaring di tanah dalam keadaan linglung, memikirkan kehidupan. Kedatangan ketiga pria berjubah hitam itu sontak membuat hati semua orang yang baru saja tenang kembali tercekat. Tanpa basa-basi, mereka bertiga menangkap seorang pria secara acak dan menanyakan apa yang terjadi di kota Hailin. Jadi, Suke dari fraksi surga yang meledak telah melarikan diri? Mereka bertiga langsung terlihat kedinginan. Mereka diperintahkan untuk membunuh Suke, tetapi mereka tidak menyangka akan terlambat. Orang itu baru saja membunuh gubernur kota-kota Hailin, termasuk gubernur kota lama. Tuanku, saya adalah pengurus rumah tangga dari rumah gubernur kota. Fraksi surga yang meledak sudah keterlaluan. Mereka. Saat ini, Liang Feifan bergegas keluar dan berlutut di depan ketiga pria itu. Sebelum Liang Feifan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung dihancurkan menjadi abu oleh kekuatan yang tak terlihat. 3 pria berjubah hitam menatapnya dengan dingin. Haichao ingin menggunakan beberapa metode jahat untuk menerobos ke panggung Kaisar Surgawi. Rahasia ini bukanlah rahasia gerbang surgawi. Tapi mereka ingin melihat apakah dia bisa berhasil, jadi mereka tidak memperhatikannya. Tapi sekarang Haichao sudah mati, dan kota Hailin termasuk salah satu kekuatan di bawah kendali gerbang surgawi. Jika mereka tidak membuat pernyataan, reputasi gerbang surgawi akan sangat terpengaruh saat berita itu menyebar. Sebagai pengurus rumah tangga rumah gubernur kota Hailin, Liang Feifan bisa dijadikan contoh. Tetua ke-6, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, salah satu dari mereka bertanya. Pemimpin surgawi perdana sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Suke muncul di kota Jinhe, dan beberapa hari kemudian, dia datang ke kota Hailin, yang paling dekat dengannya. Sepertinya dia punya rencana. Kamu pergi ke kota Yangyong dengan Cheng Feng, dan aku pergi ke kota Rongtai sendirian. Begitu kamu bertemu dengannya, bunuh dia. Ya. Mengabaikan pembudidaya lain di kota Hailin, mereka bertiga berubah menjadi bayangan lagi dan terbang ke kejauhan. Beberapa hari kemudian, kota Rongtai, yang paling dekat dengan kota Hailin, penuh dengan rumor tentang fraksi surga yang meledak. Anggota fraksi surga yang meledak terlalu kuat. Dia mengganggu seleksi Elysium di kota Kren, dan beberapa hari kemudian, dia pergi ke kota Hailin dan menggali kuburan leluhur tuan kota. Apa yang kamu bicarakan? Aku mendengar berita terbaru. Mereka tidak hanya menggali kuburan leluhur tuan kota Hailin, tetapi mereka juga membunuhnya. Bukan itu saja, kan? Tampaknya mereka bahkan meledakkan kota Hailin dan melarikan diri di depan 3 Celestial Prime of Elysium. Kali ini, Elysium benar-benar kehilangan muka. Sementara semua orang berdiskusi, tetua ke-6 juga duduk di samping. Namun, dia tidak berdebat dengan mereka. Sekarang dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang fraksi surga yang meledak. Hanya dengan mengembalikan Suke semua rumor akan berantakan. Namun, dia sudah duduk di restoran ini sepanjang sore, namun dia hanya mendengar beberapa hal. Seseorang telah menyebut peri Yuru, tapi dia diam-diam telah membunuhnya. Sejak saat itu, seseorang sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan tidak ada yang berani menyebutkannya lagi. Tepat ketika dia hendak pergi, seseorang tiba-tiba berkata, "Se-Asteriste, tampaknya fraksi surga yang meledak telah melakukan sesuatu lagi. Makam leluhur sekte Wenyun di Jiangzuosheng telah digali." Teknik itu, kecepatan itu, hampir persis sama dengan yang ada di kota Hailin. Tidak mungkin, Elysium telah mengirim orang ke sini, dan mereka masih berani bersikap sombong? Bukankah itu benar? Dan menurut orang-orang di Jiangzuosheng, tampaknya selain anjing bernama Raja Perkasa, ada juga Duan Jiude dan Suke.
Nama ini sangat cocok untuk mereka. Apa maksudmu? Suke, Duan Jiude, dan seekor anjing. Bukankah itu anjing jahat? Lihat apa yang telah mereka lakukan. Mendengar ini, kerumunan langsung menyadari. Sebenarnya, itu cukup tepat. Ketika tetua ke-6 mendengar mereka membicarakan hal ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dari uraian orang-orang itu, dia mengetahui tentang kekuatan tempur Suke. Dua orang yang dia pimpin juga berada di tahap peralihan dari Celestial Prime. Demi keselamatan mereka, dia telah meminta mereka pergi ke kota Yangyong dan datang ke sini sendirian. Jika dia memisahkan kedua orang itu saat itu, mungkin dia sudah menangkap Suke sekarang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menggertakkan giginya dan berseru pelan, "Anjing jahat." Beberapa hari kemudian, penatua ke-6 akhirnya tiba di Jiangzuosheng. Menurut tindakan Suke sebelumnya, mereka harus tinggal di sini selama beberapa hari, dan dia masih memiliki kesempatan bagus untuk menyusul mereka. Namun, ketika dia baru saja tiba di Jiangzuosheng, dia mendengar kabar bahwa sesuatu telah terjadi di kota Rongtai. Penatua ke-6 hampir memuntahkan seteguk darah di tempat. Dia telah mendengar berita tak berdaya. Menurut perhitungannya, sepertinya Suke dan yang lainnya telah tiba di kota Rongtai ketika dia baru saja pergi. Di sisi lain, setelah dua pusat kekuatan Celestial Prime tahap menengah di kota Yangyong mendengar berita itu, mereka sudah bergegas ke kota Rongtai untuk bertemu dengan Penatua Liu. Menurut pendapat mereka, dengan Penatua ke-6 yang bertanggung jawab, anjing jahat itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, begitu mereka tiba di kota Rongtai, berita bahwa kota Yangyong telah dilukai oleh anjing jahat juga mulai menyebar. Setelah tiga Celestial Prime of Elysium bertemu, mereka saling menatap, tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, mereka benar-benar dibodohi oleh Suke dan orang-orangnya. Setiap kali mereka selangkah di belakang, tetapi tidak ada jalan lain. Anjing jahat ini lahir di tahun anjing. Dia tidak tahu kemana mereka akan pergi untuk menimbulkan masalah selanjutnya. Jadi mereka hanya bisa mengejar mereka. Apakah mereka bisa tepat waktu atau tidak, mereka harus pergi dan melihatnya. Dan setelah puluhan hari, perbuatan anjing jahat itu hampir menyebar ke seluruh Qingzhou. Banyak kota telah jatuh ke tangan jahat mereka. Kuncinya adalah setiap orang perlahan-lahan menemukan titik kunci. Tampaknya semua kota yang telah dirusak berhubungan dengan Elysium. Misalnya, 3 sekte di Grand City semuanya adalah sekte bawahan Elysium, dan kota Hailin tampaknya dikendalikan oleh orang besar tertentu di Elysium. Arti dari game ini terlalu jelas. Beberapa hari kemudian, 3 Celestial Prime of Elysium, yang ketinggalan lagi, sedang duduk di sebuah kedai teh di kota Yangyong. Dari mana datangnya anjing jahat ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka di Qingzhou sebelumnya? Tuan, apakah maksud Anda mereka berasal dari provinsi besar lainnya? Tidak, saya berspekulasi bahwa mereka berasal dari domain lain. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa akan ada persidangan Buddha di domain Buddhis dalam waktu dekat, bukan? Yang hanya dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Petik 2. Aku pernah mendengar tentang ini, tapi apa hubungannya dengan anjing jahat itu? Manakah dari 7 domain benua awan abadi yang paling kacau? Domain Nether, apakah itu benar? Lalu pikirkan tentang gaya anjing jahat. Mungkin mereka berasal dari domain Nether, melewati domain seni bela diri, dan dengan sembrono datang untuk menemukan masalah dengan Elysium. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menyesap teh. Kalau tidak, apakah menurutmu orang dari domain lain akan berani bertindak seperti ini? Mendengar ini, tetua ke-6 tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah pria yang berbicara. Maksudmu mereka akan pergi ke wilayah Buddhis untuk berpartisipasi dalam persidangan? Pria itu mengangguk. Ini sangat mungkin. Tetua ke-6 berbalik dan melirik kedua Celestial Prime lainnya. Kemudian, keduanya berdiri pada saat yang sama dan berjalan keluar dari rumah teh bersama Penatua Liu, menuju ke barat. Revisi, akhirnya ini bagian naskah secara keseluruhan. Revisinya agak terburu-buru, jika ada salah ketik atau bug, tolong tunjukkan. Nanti akan saya revisi. Tanpa sadar, langit telah cerah. Saat ini, kirimkan saja ke tanda 10 menit dulu.
Ketika saya bangun, saya akan melihat apakah saya dapat merevisi lebih banyak dan terus meletus. Akhirnya, saya mohon suara bulanan dan suara rekomendasi. Terima kasih semuanya. Akhir dari bab ini. Utara Wilayah Seni Bela Diri, Kota Willow. Suke dan Duan Jiude muncul di luar gerbang kota. Saat ini, mereka telah meninggalkan Qingzhou dan langsung bergegas ke sini. Tidak ada tujuan khusus, itu murni untuk membawa bencana ke beberapa kota di Qingzhou, tidak untuk membawa keadilan bagi mereka. Oleh karena itu, tidak ada gunanya tinggal di Qingzhou. Oleh karena itu, mereka berjalan ke utara wilayah seni bela diri dan kebetulan menemukan kota Willow ini. Namun, kombinasi dari fraksi surga yang meledak, Suke, dan Budfest telah menyebar jauh melampaui Qingzhou dan di seluruh wilayah seni bela diri. Setiap kali dua orang dan seekor anjing berjalan di jalan, mereka akan dihentikan secara paksa oleh orang-orang untuk memeriksa apakah mereka adalah Budfest yang dikabarkan. Suke secara alami tahu bahwa gerbang surgawi itu serius dan ingin menemukannya dengan segala cara. Oleh karena itu, perjalanan ke Willow City ini untuk mendapatkan informasi, dia tidak membawa Budfest bersamanya. Dia baru saja meninggalkannya di kuil bobrok di pinggiran kota. Benar saja, rumor dunia tidak benar. Kami jelas melakukan tindakan sopan, tetapi mereka mencoreng kami dan mengatakan bahwa kami adalah Budfest yang membawa bencana ke dunia. Sekarang kami tidak membawa Budfest, tidak ada yang akan melakukannya, menuding kita sama sekali. Setelah memasuki kota, wajah Duan Jiude dipenuhi dengan senyuman dan dia menghela nafas. Suke mengangguk setuju. Budfest pasti telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu, tetapi itu telah memengaruhi reputasi kita. Sekarang setelah hilang, itu benar-benar sunyi. Dari saat mereka memasuki kota hingga sekarang, orang-orang datang dan pergi di jalanan, tetapi tidak ada yang mengenali mereka. Namun, ada beberapa kultivator wanita yang mau tidak mau melihat Suke ketika mereka lewat. Lagi pula, sangat jarang melihat surga emas yang begitu tampan dan muda dari surga yang merangkul segalanya. Seperti biasa, Suke mempertahankan sikapnya yang dingin dan menyendiri, menutup mata terhadap kekaguman semua wanita dan berjalan lurus ke depan. Saya, Suke, berdedikasi pada Taoisme. Apalagi saya sudah punya cantik dan lain-lain. Aku tidak akan pernah didekati oleh wanita lagi. Nak, bukankah kamu terlalu realistis? Para pembudidaya wanita ini jelas tertarik padamu. Hanya saja mereka sedikit jelek, sedikit gemuk, dan sedikit bintik-bintik di wajah mereka. Namun, kamu bahkan tidak melihat mereka? Duan Jiude tidak bisa menahan ejekan. Kenapa kamu tidak melakukannya kalau begitu? Suke memelototinya. Lihat apa yang kamu katakan. Bukankah itu sama dengan mematikan lampu di kamar? Duan Jiude menggelengkan kepalanya. Suke langsung terdiam. Guru Duan masih yang terbaik. Saat mereka berdua mengobrol, tanpa sadar mereka melewati sebuah penginapan dan restoran. Tempat-tempat ini seringkali merupakan tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Namun, sebelum mereka berdua mengambil inisiatif untuk bertanya tentang apapun, topik yang didiskusikan semua orang sudah menjadi sesuatu yang mereka minati. Tidak ada alasan lain. Semua pembudidaya di restoran sedang mendiskusikan fraksi surga yang meledak. Mereka memiliki pendapat berbeda tentang perbuatan Ke, De, dan Dok Combo. Beberapa orang berpikir bahwa mereka adalah orang baik, sementara yang lain berpikir bahwa mereka adalah setan yang melakukan segala macam kejahatan. Ada banyak rumor. Baru setelah seseorang tiba-tiba menyebutkan pengujian alam Buddha, topik itu berangsur-angsur menghilang. Suke langsung kehilangan minat. Cobaan macam apa ini? Lebih baik pergi ke beberapa kota lagi dan menuai pengalaman dan bertindak keras dengan cepat dan keras. Rekan kultivator, apakah ujian alam Buddha itu? Saat ini, Duan Jiude yang berada di sebelahnya berinisiatif untuk bertanya. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa itu adalah wajah yang aneh, tetapi mereka tidak merasa aneh. Lokasi geografis Willow City berada tepat di tepi domain seni bela diri ibu kota. Penggarap dari domain lain sering lewat sini dan akan menggunakan Willow City sebagai perhentian sementara. Rekan kultivator, bukankah Anda terlalu bodoh dan kurang informasi? Anda bahkan tidak tahu tentang ujian alam Buddha? Ini adalah peristiwa besar yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun di benua awan langit. Dikatakan bahwa di tanah rahasia,
ada peluang untuk mendapatkan warisan Buddha kuno. Petik 2. Aduh, tapi dengan kekuatan kita, aku khawatir kita tidak bisa masuk, apalagi warisan Buddha kuno. Sayang sekali, kudengar kali ini tetua perempuan dari Sekte Perubahan Besar juga akan pergi. Jika kita bisa melihat keindahan luar biasa itu dengan mata kepala sendiri, itu akan menjadi hal yang baik. Hah? Suke yang awalnya tidak tertarik, tiba-tiba menatap. Sekte Perubahan Besar? Bukankah ini Sekte Suyunlan di Kerajaan Api? Rekan kultivator, bolehkah saya tahu siapa yang mendirikan Sekte Perubahan Besar? Siapa pemimpin sekte saat ini? Suke segera melangkah maju dan bertanya, menangkupkan tangannya dengan hormat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menatap Suke dan diam-diam mengutuknya karena sangat tampan. Namun, seseorang menjawab dengan antusias, Sekte Perubahan Besar didirikan oleh beberapa wanita. Nama pemimpin sekte adalah Suyunlan. Dia berteman baik dengan beberapa sesepuh wanita di sekte tersebut. Apa-apaan? Suke tiba-tiba bersemangat. Setelah sekian lama, dia akhirnya mendengar tentang Suyunlan dan yang lainnya. Sayangnya, dikatakan bahwa wanita-wanita itu adalah wanita cantik yang terkenal di benua awan langit. Sayangnya, kekuatan mereka tidak kuat. Namun, berkat perlindungan Elysium, mereka dapat mendirikan Sekte Perubahan Besar dan memiliki pijakan di domain seni bela diri ibu kota. Seseorang menghela nafas dengan ekspresi iri di wajahnya. Suke tertegun. Elysium melindungi Suyunlan dan yang lainnya? Rekan kultivator, apa yang Anda katakan salah? Jika itu hanya perlindungan Elysium, mereka tidak akan bisa hidup damai selama bertahun-tahun. Apakah Anda tidak melihat bagaimana fraksi surga meledak telah menyiksa kota kuno di Provinsi Hijau? Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, pria itu tidak bisa menahan tawa, itu benar. Tepatnya, itu harus menjadi perlindungan Peri Yurou. Lagi pula, dia dulunya adalah teman lama pemimpin Sekte Su dan tetua Jikyuya. Mereka sangat dekat. Siapapun yang berani memprovokasi Sekte Perubahan Besar setara dengan memprovokasi Peri Yurou. Mungkin seperti itu di masa lalu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya Peri Yurou belum pernah ke Sekte Perubahan Besar. Saya mendengar bahwa Peri Yurou telah berkultivasi terpencil, jadi dia secara bertahap berhenti bertanya tentang urusan Sekte Perubahan Besar. Ya, jadi Sekte Perubahan Besar mengalami kesulitan sekarang. Kali ini, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk pergi ke Tanah Buddha untuk ujian. Mungkin mereka ingin mencari jalan keluar? Kerumunan terus berdiskusi. Saat Suke mendengarkan, dia hanya bisa cemberut. Xiao Rou dulu berhubungan baik dengan Suyunlan dan yang lainnya, tapi dia tidak peduli lagi? Seharusnya tidak demikian. Berdasarkan karakter Xiao Rou, bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia tidak akan. Tidak, ini pasti ulah orang-orang dari Sekte Surgawi. Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke Tanah Buddha untuk ujian dan bertemu kembali dengan Suyunlan dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, tangan Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena kegirangan. Tangan kiri, akhirnya kita bebas. Tangan kanan, ya, periode waktu ini melelahkan. Tak lama kemudian, Suke meninggalkan pub. Duan Jiude, sebaliknya, tidak pergi bersama mereka. Dia masih di kerumunan, membual kepada orang banyak. Suke tidak mau repot menunggunya. Dia berjalan keluar kota dan kembali ke kuil bobrok tempat Budfest tinggal. Begitu dia tiba, Duan Jiude melangkah ke perangkat teleportasi dan kembali. *CK, ada alat teleportasi tapi kamu tidak membawaku? Suke mengutuk. Hei, bukankah kamu bersamaku selama ini? Duan Jiude linglung, seolah-olah dia tidak tahu kapan Suke pergi. Bocah cilik, Duan Jiude, makanan enak apa yang kamu bawa untuk yang mulia? Saat ini, Budfest melompat keluar dari sudut, wajahnya penuh harapan. Sampai dia melihat Suke dan Duan Jiude dengan tangan kosong, Budfest menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Apakah dia mengharapkan mereka membawa sesuatu yang baik kembali? Bermimpilah. Berhentilah nakal. Ayo mulai bisnis. Ada ujian di Tanah Buddha. Kita bisa pergi ke sana dan melakukan sesuatu. Kudengar ada beberapa warisan Buddha kuno. Suke memberikan penjelasan singkat.
Dia juga memberitahu mereka bahwa selain menemukan harta karun, hal terpenting adalah bertemu dengan Su Yunlan dan yang lainnya. Budfest dan Duan Jiude menyatukan kedua telapak tangan mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya Buddha dan aku ditakdirkan. Namun, jika kita pergi ke tanah Buddha, kita harus meninggalkan kejutan untuk Elysium, kan? Duan Jiude tiba-tiba menyarankan. Suke dan Budfest saling memandang. Bagaimana menurutmu, Guru Su? Jelas, Budfest ingin melakukan sesuatu yang lain. Lagi pula, dunia ini sangat luas dan mereka tidak perlu takut dikejar Elysium lagi. Suke ragu-ragu. Dengan profesionalisme mereka tidak akan membuang banyak waktu, jadi dia mengangguk setuju. Kali ini, mereka tidak hanya menggali kuburan leluhur sekte milik Elysium di Willow City, tetapi mereka juga meninggalkan beberapa harta. Menginjak susunan teleportasi, Budfest tidak bisa menahan senyum. Kuharap Elysium akan menyukai harta yang kita tinggalkan. Setengah hari setelah Suke dan yang lainnya meninggalkan Willow City, guru surgawi dari Elysium tiba dengan tergesa-gesa. Pemimpin sekte memeluk kaki master surgawi dari Elysium dan mengeluh. Tuan, anjing jahat itu keterlaluan. Penatua ke-6, yang telah mengejar mereka sejak kota Hailin, telah lama kehilangan kesabaran. Dia hanya menghela nafas. Kita terlambat lagi. Sepertinya informasi yang kita terima benar. Mereka memang akan pergi ke tanah Buddha. Setelah itu, dia berkata kepada Cheng Fen di belakangnya, laporkan ini kepada Penatua Agung dan minta dia untuk mengirim bala bantuan secepat mungkin. Ya. Tuan, ada satu hal lagi. Saat ini, pemimpin sekte berbicara lagi. Meskipun kuburan leluhur kita telah digali, anjing jahat itu sepertinya pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak memperhatikan kompartemen rahasia yang tersembunyi di bawah kuburan. Kompartemen rahasia, Penatua ke-6 tertegun. Itu benar. Pemimpin sekte segera mengeluarkan manual rahasia lama dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Teknik ini pasti merupakan harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhurku. Itu sebabnya dia menyembunyikannya di bawah kompartemen rahasia. Penatua ke-6 melirik sampul manual rahasia. Kitab penyegelan iblis yang adil. Nama yang aneh. Apa kau yakin itu adalah harta karun tertinggi? Tuan, saya sangat yakin. Saya sudah mencobanya. Basis kultivasi saya telah macet selama bertahun-tahun, tetapi saya telah meningkat hanya dalam beberapa hari. Teknik ini luar biasa, kata pemimpin sekte dengan penuh semangat. Jika itu masalahnya, mengapa leluhurmu menyembunyikannya di bawah kuburan dan tidak menyerahkannya kepada keturunanmu? Lagi pula, kenapa aku tidak tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik di antara leluhurmu? Tetua ke-6 mencibir dengan jijik. Tuan, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Pemimpin sekte menundukkan kepalanya dan menjelaskan, saya telah mendengar para tetua di klan menyebutkan bahwa leluhur ini tidak beruntung di tahun-tahun terakhirnya. Dia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk merebut harta karun untuk memperpanjang hidupnya. Namun, dia adalah terluka terlalu parah pada akhirnya dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kami pikir dia tidak berhasil, tapi sekarang sepertinya dia berhasil. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk berlatih. Oh. Ketertarikan The Six Elder terguncang ketika dia mendengar ini. Dia mengambil kitab suci penyegelan setan yang benar. Setelah membolak-baliknya, mata tetua ke-6 berbinar. Dia benar-benar tertarik dengan isinya. Dia mau tidak mau mencoba menggunakan kekuatan inti surgawi di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Penatua ke-6 menutup dunia rahasia secara perlahan dan melemparkannya kembali ke pemimpin sekte. Dia berkata dengan tenang, teknik ini sangat bagus. Pahami dengan baik dan latih. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang surgawi di masa depan. Setelah itu, Penatua ke-6 berbalik dan pergi. Terima kasih Pak. Pemimpin sekte bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menyuruh mereka pergi dengan hormat. Dia memegang kitab suci penyegelan setan yang benar dengan erat di tangannya. Dia sangat gembira. Dia tahu dia telah menebak dengan benar. Fakta bahwa tetua ke-6 telah mengakui teknik ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah harta karun tertinggi. Selain itu, dia juga memperhatikan bahwa ketika tetua ke-6 membolak-balik manual rahasia, dia juga menggunakan slip giok untuk merekam isi seluruh teknik.
Oleh karena itu, kalimat terakhir yang dikatakan tetua ke-6 sebelum dia pergi sebenarnya adalah petunjuk bahwa dia telah berkontribusi pada sekte tersebut dan memiliki peluang besar untuk memasuki gerbang surgawi di masa depan. Wah, daftar suara bulanan turun dari yang kedua ke yang ketiga? Ini sangat memalukan. Sepertinya aku harus santai di masa depan. PS, saya merekomendasikan buku baru dari seorang teman baik. Saya makan monster di divisi penindasan iblis. Petik 2. Ini adalah dunia di mana monster mengamuk dan bahaya mengintai di setiap sudut. Qin Shaoyu, yang pindah ke dunia ini, kebetulan adalah anggota divisi penindasan iblis dengan tingkat reinkarnasi tertinggi. Dia melihat Pain Skins yang aneh, siluman rubah yang licik, siluman ular yang menakutkan, dan hantu setan jahat yang berpura-pura menjadi dewa dan Buddha. Qin Shaoyu meneteskan air liur. Tutup pintu dan rebus air. Kami mengadakan pesta hari ini? Petik 2.